Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Juara Alfawan. Kali ini kita akan membahas materi tentang konsep turunan bersama tentor kesayangan kita, Radichan. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa klik tombol subscribe, serta jangan lupa klik tombol lonceng agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan langsung saja kita ke materi, yaitu tentang definisi turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Selanjutnya ada 3 rumus yang harus kita pahami dan kita ingat. Yang pertama, rumus umum turunan fungsi. Yang kedua, untuk turunan fx pada x sama dengan a sebesar f aksen a. Kemudian yang ketiga, turunan fungsi dengan notasi lainnya, yaitu dy per dx. Agar lebih paham, langsung saja kita membahas soal yang pertama, yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita ingat dulu rumusnya, yaitu ini. Nah, langsung saja kita jawab ya. Kita jawab. Oke, perhatikan di sini fx tambah h kurang fx. Fx-nya kan sudah ada. Ya, ini dia fx-nya, yaitu 3x kuadrat. Nah, sekarang kita cari fx tambah h-nya. Nah, fx ditambah h ini kita tinggal mengikuti fungsi yang di atas. Nah, di sini kan 3x kuadrat. Tapi di sini fx tambah h, maka kita rubah x-nya menjadi x tambah h, sehingga jawabannya menjadi 3 dikali x tambah h dikuadratkan. Nah, kemudian 3 dikali x tambah h-nya kita kuadratkan, sehingga hasilnya x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat. Nah, kemudian ini 3-nya kita kalikan ke dalam, sehingga hasilnya menjadi 3x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat. Sorry ya, ini 3-nya kalikan ke dalam ini jadi 6 ya, 6hx. Nah, sedangkan ini menjadi 3hx. Iya, itu yang benar. Nah, kemudian langsung kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, ini rumusnya tadi di sebelah kanan gambar ya. Nah, limit h mendekati 0. Nah, di situ fx tambah h, maka hasilnya dari fx tambah h kita tuliskan, yaitu 3x kuadrat ditambah 6hx ditambah 3h kuadrat. Nah, dibagi h, jangan lupa dikurang fx nya itu 3x kuadrat. Iya, kita kurang 3x kuadrat. Nah, jangan lupa kita buat kurungnya. Nah, kemudian kita tengok yang bisa disederhanakan. Iya, karena di sini 3x kuadratnya sama, maka kita coret, sehingga sisanya yaitu limit h mendekati 0, 6hx ditambah 3h kuadrat per h kuadrat. Nah, kemudian ini ya, limit h mendekati 0. Nah, yang di atas itu kita faktorkan ya, faktor yang kedua kemarin. Nah, sehingga hasilnya h buka kurung 6x ditambah 3h. H kali 6x 6hx, h dikali 3h 3h kuadrat. Nah, itu dia ya. Nah, dibagi h. Nah, yang sama h-nya maka kita coret, sehingga sisanya yaitu limit h mendekati 0, yaitu 6x
X ditambah 3H. Nah, karena sudah sederhana, maka kita masukkan nilai H mendekati 0, maka H-nya diganti 0. Maka 6X ditambah 3H. 3H itu 0 ya, H-nya. Maka jawabannya adalah 6X. Baik, kemudian contoh yang kedua ya, agar kita lebih paham. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 3 dan f(x) sama dengan x kuadrat kurang 5. Yang ditanya, tentukan nilai turunan fungsi pada x sama dengan 2 dari kedua fungsi tersebut. Nah, sekarang perhatikan, kita menggunakan rumus yang kedua karena di sini ada x sama dengan a atau x sama dengan 2. Nah, sesuai dengan rumus yang kedua. Nah, karena di sini ada dua fungsi ya. Nah, maka jawabannya nanti ada 2. Langsung saja kita jawab ya. Untuk f(x) sama dengan 2x tambah 3 ya. Untuk f(x) sama dengan 2x tambah 3. Nah, ini fungsi yang pertama ya, itu dia. Nah, tinggal kita masukkan nilai x sama dengan 2 ya. X sama dengan f aksen 2 sama dengan limit H mendekati 0. Nah, F buka kurung A-nya diganti dengan 2. Nah, ditambah dengan H dikurang FA. A-nya A-nya itu 2 ya, karena X sama dengan 2. Itu rumusnya. Per H. Oke. Nah, kemudian limit H mendekati 0. Nah, perhatikan fungsi di atas nih, 2x tambah 3. Nah, kita menggunakan fungsi itu. Nah, setiap x diganti dengan 2 tambah h ya. Maka 2 buka kurung ya, 2 ditambah h. Nah, kemudian ditambah 3. Nah, itu dari mana? Dari fungsi yang di atas ini. Nah, itu. Kemudian, nah itu kan 2x tambah h, ini dia. Nah, x itu diganti dengan 2 tambah h. Nah, itu dia. Kemudian f2. Nah, di sini x diganti dengan 2. Nah, sehingga 2 buka kurung 2 ditambah 3. Nah, gitu ya. Kemudian dibagi dengan h. Oke. Kemudian kita selesaikan limit h mendekati 0, kemudian 2 dikalikan ke dalam ya, maka hasilnya menjadi 4 ditambah 2h ditambah 3. Oke. Nah, buat kurungnya ya, dikurang 2 kali 2 4 ditambah 3 ya 7. Nah, dibagi h. Nah, di sini 4 ditambah 3 ya 7, dikurang 7 habis. Maka sisanya itu limit h mendekati 0 2h per h. Oke, di atas ada h, di bawah ada h. Kita coret atau kita eliminasi, maka jawabannya adalah ya 2. Oke, inilah dia jawaban untuk fungsi yang pertama tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab fungsi yang kedua, yaitu f(x) sama dengan x kuadrat kurang 5. Nah, ini dia untuk f(x) sama dengan x kuadrat kurang 5. Nah, langsung saja f aksen 2 ya, karena di sini x sama dengan 2. Maka kita masukkan nilainya limit h mendekati 0 ya. F buka kurung 2 ditambah h ya, kemudian dikurang f2 per h. Iya. Nah,
H mendekati 0. Nah, di sini seharusnya ada limit H mendekati 0 ya. Ya, lupa. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini 2 ditambah H. Kita menggunakan fungsi yang ini. Nah, ini 2 ditambah H menggantikan si X. Nah, sehingga 2 ditambah H kuadrat dikurang 5. Kemudian dikurang F2. Nah, di sini X-nya diganti dengan 2 ya, sehingga menjadi 2 kuadrat dikurang 5. Nah, kemudian limit H mendekati 0 ya. Nah, ini perhatikan, jangan lupa kita buat H-nya ya. Nah, kita kuadratkan sehingga menjadi 4 ditambah 4H kemudian ditambah H kuadrat. Nah, dikurang ini buat kurungnya aja, dikurang 5 ya, kemudian dikurang ya 2 kuadrat 4 dikurang 5 minus 1. Oke, per H. Nah, kemudian kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Nah, sehingga perhatikan 4 dikurang 5 minus 1. Minus 1 dikurang 1 maka jadi habis ya. Sehingga sisanya 4H ditambah H kuadrat per H. Nah, limit H mendekati 0. Nah, perhatikan ini difaktorkan ya dengan faktor yang kedua semalam. H buka kurung 4 ditambah H per H. Nah, sama-sama ada H di atas dan di bawah, kita coret sehingga sisanya limit H mendekati 0 kemudian 4 ditambah H. Nah, di sini H mendekati 0 ya, maka H diganti dengan 0 sehingga jawabannya 4 ditambah 0, maka jawabannya adalah 4. Oke. Ya, langsung saja kita ke contoh yang ketiga, yaitu tentukan df per dx untuk fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 5. Ya, perhatikan ya, yang ditanya df per dx itu maksudnya turunan dari si fx. Nah, df per dx turunan dari si fx, maka kita tulis df per dx. Nah, fungsinya yang di atas ini kita turunkan cara gampang ya. 5 kita pindahkan ke depan, jadi 5 dikali 1/3. Kemudian x pangkatnya 5 ini kita kurang dengan 1. Ingat, turunan itu pangkatnya dikurang, sehingga df per dx sama dengan ya 5 kali 1/3 5/3. X pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 4. Maka kita buat penegasan, df per dx itu artinya sama dengan f aksen x atau turunan dari si f. Maka jawabannya adalah 5/3 x pangkat 4. Ya, selanjutnya contoh berikutnya ya, agar lebih paham dengan cara yang ketiga juga. Nah, sekarang bedanya soalnya pangkatnya di bawah. Fx sama dengan 2/5 x pangkat 4. Nah, ini pangkatnya harus kita rubah jadi ke atas, sehingga 2/5 kali x pangkat minus 4. Iya. Kemudian perhatikan ini tetap ya, namanya koefisien tetap. Nah, min 4 kalikan ke depan maka menjadi min 4 ya, dikali 4. Nah, ini pangkatnya kita kurangi 1, jadi x pangkat min 4 dikurang 1, sehingga jawabannya menjadi min 2/5 ya, dikali min 4. Ini boleh dikalikan langsung, boleh satu-satu selesainya boleh ya. Ini 4 ya, min 4 x pangkat min 4 dikurang 1 min 5. Langsung 2 kali min 4 min 8/5 ya, x pangkat
min 5. Oke. Maka nah tadi kan soalnya dia pangkatnya di bawah. Kita balik ke bawah. Jadi min 5 per min 8 per 5 X pangkat 5 ya. Selesai. Untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kerjakan soal berikut ini dengan teliti dan seksama. Semoga dapat bermanfaat. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow IG, Facebook, dan Twitter Tentor kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.